sekarang memuji-muji PDIP, padahal juga dulu ndak suka sama PDIP. Pada Pilgub yang sama musuh Pak Ahok juga dijelek-jelekkan PDIP. Sekarang PDIP dipuja dan dipuji karena apa? Kepentingan politik, kepentingan dirinya kan, bukan kepentingan rakyat Jakarta kan. Halah. Waktu itu Pilpres, Pak Surya Paloh, Nasdem dipuja dan dipuji atas kepentingan apa? Kepentingan pribadinya, iya kan? Terus mau menjilat ke partai mana lagi? Hah? Rakyat sudah bosan dengan Pak Anies. Rakyat wis males sama Pak Anies. Jangan sampai rakyat memilih Pak Anies di Gubernur Jakarta ini. Kalau sampai dipilih lagi, aduh siapa lagi yang mau dijilat? Es krim, kalau es krim biasa. Tapi kalau yang dijilat... Ini tadi kita ngobrol ya Pak ya? Ya. Ngobrol, sebenarnya ngobrol panjang. Kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, sering ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Aming ini bukan karena urusan pilkada aja, udah panjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor DPD PD Perjuangan Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras, mana Pak Pras tadi? Pak Pras jalan. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain. Karena semuanya ada di DPP partai. Di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta. Dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. Pak Anies kalau ditawarkan masuk ke PDIP siap nggak Pak Anies? Pokoknya sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita tentukan langkah ke depannya apa. Jadi sekarang itu. Lalu saya ingin juga sampaikan mumpung kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir di mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Dan saya menyampaikan apresiasi kepada PD Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Yang kedua, teman-teman civil society, mahasiswa yang bergerak, yang kemudian secara organik tanpa ada satu komando, tapi dikomando oleh hati, dikomando oleh kecintaan pada negeri, memilih untuk turun langsung mencegah terjadinya penyimpangan, mencegah praktek-praktek pelanggaran atas prinsip dasar bernegara. Dan sikap civil society, sikap mahasiswa, bahkan ada anak-anak STM juga, anak SMA yang ikut datang ke jalan, itu menunjukkan kita masih punya stok pejuang yang banyak. Di sisi lain, saya ingin sampaikan apresiasi kepada pimpinan Dewan yang kemudian merespon dan menghentikan proses penyusunan undang-undang yang cepat itu. Sikap pimpinan Dewan ini saya sampaikan apresiasi, merespon atas masyarakat, merespon atas civil society. Dan berikutnya kita harus kawal. Kita pastikan kawal sama-sama bahwa konstitusi kita yang sudah diamanatkan dan apa yang diamanatkan oleh MK itu dijaga sampai tuntas. Gitu. Pak Anies sudah ada channel hubungi Bu Mega belum? Kita mengalir saja nanti pada waktunya, seperti pertemuan hari ini kan juga tidak direncanakan spontan, relax, santai. Nanti kita kabari kalau ada pertemuan. Pak, Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Ya, jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada
amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan rujukan sama-sama. Oke, cukup. DPP untuk membangun komunikasi dengan Pak Anies. Pak Anies ke DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta hari ini itu ya dalam rangka silaturahmi. Ngobrol-ngobrol dengan Pak Aming, Pak Ketua DPD, dan juga jajaran DPD PDI Perjuangan Jakarta. Seperti itu. Ini ngobrol-ngobrolnya sudah bisa dipastikan terkait Pilkada Jakarta atau hal lain? Iya, tentunya satu diantaranya ya, yang nanti DPD ditugaskan oleh DPP untuk membangun komunikasi dengan Pak Anies. Nah nanti hasil pembicaraan ini akan disampaikan oleh DPD PDI Perjuangan Jakarta ke DPD, seperti itu. Pak, tanpa mendahului keputusan dari Bu Mega, tapi kan Pak Hasto juga sudah memberikan sinyal bahwa PDI ini akan kemungkinan besar mendukung Pak Anies. Kedatangan Pak Anies ke sini juga semakin memperkuat hal tersebut? Ya tentunya membangun komunikasi ya. Komunikasi dulu kan, menyamakan frekuensi, ya kan, persepsi, ya terus kemudian ya mendiskusikan tentang PDI Perjuangan, ideologi, platform perjuangan, program, dan lain sebagainya. Seperti itu, seperti yang kemarin juga sudah disampaikan oleh Mas Hasto, Pak Sekjen kami. Pertemuan ini juga artinya atas persetujuan dari Bu Mega? Ya tentunya pasti dilaporkan ke DPP lah, gitu ya. Bang, kalau terkait dengan Abang bilang kan tadi menyamakan frekuensi dan juga terkait dengan ideologi PDI Perjuangan. Kalau misalkan ini, apakah pembahasan juga untuk Mas Anies bergabung di PDIP? Ya, kami kan pasti terbuka ya. Jika ada yang mau bergabung dengan PDI Perjuangan, ya alhamdulillah. Ya, artinya memahami, pertama kan memahami dulu tentang platform PDI Perjuangan itu, baik ideologi, keberpihakan, ya kan, program perjuangan dan lain sebagainya, seperti itu. Tapi melihatnya peluang Pak Anies bergabung dengan PDIP ini besar nggak Bang dengan Pak Anies datang sini? Bagaimana sejauh ini Bang? Ya PDI Perjuangan kan sangat terbuka ya untuk membangun kerjasama begitu ya. Nah artinya ya satu di antara nama yang diusulkan oleh DPD PDI Perjuangan Jakarta, satu di antaranya ya dari eksternal itu akan ada nama Pak Anies Baswedan, seperti itu. Pak, dari PDIP sendiri sebenarnya ada beberapa calon di gubernur ini Pak? Ya dari internal ada beberapa nama ya. Ada Pak Basuki Cahayapurnama, ada Pak Rano Karno, ada nama Pak Andika, ada nama Bu Risma, itu nama-nama yang muncul kan. Nah artinya ada beberapa nama lain lagi gitu ya, tapi itu kan nanti disaring dan dijaring oleh DPP PDI Perjuangan. Oke. Apa? Ya kita tunggu. Ya.